Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, saudara-saudaraku? Semoga kita semua, kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan terjauh dari gangguan cemas yang berlebih. Nah, saya mau bilang bahwa tolong simak baik-baik video ini, jangan di skip-skip. Tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua. Terima kasih atas dukungannya selama ini, telah mendukung channel ini sehingga saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru. Nah, untuk kawan-kawanku yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru. Nah, sebelum saya menjelaskan ya, sebelum saya memberitahukan makanan pantangan yang bagi kita, bagi kawan-kawanku yang mengalami kecemasan, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa kalian itu perlu tahu posisi kalian. Nah, posisi kalian itu berada di dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Nah, mengenai pantangan makanan tersebut ya, bagi penderita gejala lambung atau memang yang memiliki penyakit lambung ya, seperti luka lambung, tentu memang harus menghindari beberapa macam makanan yang bisa mempengaruhi lambung kita tersebut karena kita mengalami luka dan sebagainya. Tetapi bagi kita ya, bagi kawan-kawan yang cuma mengalami dalam hal ini cuma mengalami cemas, yang akhirnya kecemasan itu berpengaruh dengan kondisi lambung, sehingga kondisi lambung bisa menyebabkan kita cemas. Tentu ini juga sangat berpengaruh bagi kita. Nah, di sini kita bagi penderita kecemasan ini ya, yang mengakibatkan sensasi lambung, sebenarnya kita ini bisa memakan apa saja. Nah, kita tadi berbeda dengan memang kalau kita memiliki kondisi lambung yang mempunyai luka ya. Jadi memang yang bagi kita yang memiliki luka pada lambung, memang itu harus menghindari beberapa makanan yang tidak cocok untuk kondisi lambung kita. Tetapi bagi penderita yang betul-betul cuma karena kecemasan ya, sehingga mempengaruhi lambung, sebenarnya itu kita bisa makan apa saja. Nah, itu. Tetapi terkhusus bagi penderita cemas, di sini saya punya dua ya yang saya ketahui, karena memang ini sangat berpengaruh langsung kepada kecemasan kita, yaitu masalah debar-debar jantung atau debar dada. Karena kita semakin berdebar jantung kita, dada kita itu akan membuat kecemasan kita akan terpancing. Nah, jadi makanan yang pertama yang harus kita hindari itu adalah hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein yang tinggi. Nah, contohnya kopi. Karena dengan memakan atau meminum makanan yang mengandung kafein tinggi, itu akan membuat jantung kita itu berdebar-debar. Nah, kondisi jantung yang berdebar itu, dada yang berdebar-debar, itu akan memicu kecemasan kita. Nah, makanya tadi faktor utama dari kecemasan itu adalah dari gejala debar-debar. Ketika kita mengalami debar-debar jantung, debar-debar dada, tentu kecemasan kita akan timbul. Ketika kita tidak mampu membendungnya, nah, tentu rasa debar-debar tadi itu akan mengakibatkan kita mengalami kecemasan yang berlebih. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua itu kalian harus menghindari makanan yang bisa membuat kita kembung. Nah, kenapa demikian? Karena bagi kita penderita GERD ya, ketika kita mengalami gangguan lambung, sensasi lambung yaitu kembung, karena adanya dorongan dari lambung tadi itu tentu akan menekan otot
esofagus ya. Nah, ketika otot esofagus itu tertekan, itu akan mengakibatkan kita mengalami denyut-denyut jantung atau dada berdebar-debar. Maka dari itu, jadi sebenarnya dada berdebar-debar itu karena pengaruh dari tekanan pada otot esofagus. Nah, ketika kita mengalami dada berdebar-debar itu, tentu akan membuat kita terasa cemas. Nah, secara signifikan ya, secara khusus, ini pantangan makanan yang kita harus waspadai ini memang berbeda dengan kalau kita memiliki luka lambung atau memang kondisi pada lambung kita itu ada luka atau ada peradangan. Nah, itu berbeda dengan kondisi kita kepada penderita cemas. Nah, tadi itu bagi kita penderita cemas, menurut saya yang saya alami berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, setelah lambung saya sembuh ya, tetapi cemas saya masih ada, semua makanan itu bisa saya makan kembali terkecuali yang dua tadi itu, makanan atau minuman yang bisa membuat jantung berdebar yang mengandung kafein, dan makanan yang bisa membuat kita kembung, karena kembung bisa membuat jantung kita berdebar juga. Nah, jadi ketika kita tahu posisi kita seperti apa, apakah kita mengalami dispepsia fungsional, artinya dispepsia fungsional itu fungsi lambung kita berfungsi secara normal, nggak ada luka sama sekali, nggak ada iritasi sama sekali, tetapi lambung kita itu mengalami gejala-gejala atau sensasi yang diakibatkan karena disfungsional, yang diakibatkan karena dari faktor pikiran kita saja. Nah, ketika kita mengalami dispepsia fungsional, menurut saya semua makanan apapun itu kita bisa makan terkecuali dua itu tadi ya, yang bisa menyebabkan kita cemas. Minumannya mengandung kafein dan makanan yang bisa membuat kita kembung, karena faktor utama dari kecemasan itu adalah berawal dari ketika kita mengalami dada berdebar-debar. Nah, maka dari itu kalian harus memperhatikan betul ketika posisi kalian sudah berada pada kecemasan dan lambung kalian tidak apa-apa, yang dimana ya, paham ya, yang dimana sensasi atau gejala-gejala lambung yang kalian alami itu berasal dari faktor psikosomatis kalian atau dari faktor pikiran kalian, dari faktor psikis kalian, maka sebenarnya semua makanan kalian bisa konsumsi ya. Ingat, sebenarnya semua makanan kalian bisa konsumsi terkecuali itu tadi yang berhubungan dengan kecemasan yang bisa membuat dada berdebar-debar, yaitu dengan menghindari kafein dan makanan yang bisa membuat kita kembung. Nah, makanya dalam video-video saya, meskipun saya menjabarkan beberapa makanan pantangan sesuai dengan pengalaman saya ya, tetapi saya selalu mengatakan bahwa apabila ada yang bertanya makanan pantangan atau makanan yang cocok, saya itu selalu menjawab, makanlah makanan yang kamu mau makan. Ingat, makanlah makanan yang ingin kamu makan. Tetapi ketika kamu memakan sesuatu dan merasakan suatu ketidaknyamanan pada lambung kamu sehingga menyebabkan suatu sensasi yang berlebih, misalkan dada berdebar-debar dan sebagainya, maka makanan yang kamu konsumsi itu untuk sementara waktu sebaiknya di garis merah dulu ya. Nah, artinya setelah kalian misalkan ya, kalian habis makan gado-gado. Nah, setelah baru beberapa sendok, tentu kalian akan merasa suatu hal yang aneh pada perut kalian, ya kan? Nah, ketika kalian mengalami hal tersebut, maka makanan itu jangan dihabiskan, ya, jangan dihabiskan. Stop, dan untuk sementara waktu catat, ya, catat. Kemudian hindari untuk sementara waktu. Nah, di sini ada dua perbedaan ya. Ketika kita mengalami betul-betul karena gejala lambung, karena kita mengalami luka lambung, itu kita akan menghindari berbagai macam makanan. Nah, makanan pantangan yang saya maksud sudah ada di video saya sebelumnya, tinggal dicari aja. Nah, tetapi ketika kita mengalami gejala lambung yang diakibatkan karena pikiran kita, yaitu dispepsia fungsional, yang kita hindari ini cuma dua.
ya, cuma 2. Tetapi itu tergantung dari kalian, jangan sampai kalian takut karena menghindari yang 2 ini akhirnya kalian mau makan yang lainnya juga tetapi akhirnya kumat juga. Terserah dari kalian, tetapi saya cuma memberikan pengalaman saya yang saya ketahui bahwa apa yang saya alami ini selama ini ketika saya mengalami cemas dada berdebar, saya pasti sudah makan sesuatu yang jadi pantangan dari rasa cemas ini. Karena saya makan sesuatu akhirnya memicu dada saya berdebar-debar, dan dada berdebar-debar saya itu memicu kecemasan. Nah, itu tadi ada 2 yang bisa memicu dada berdebar-debar, makanan dan minuman berkafein. Kemudian yang kedua, makanan yang bisa membuat lambung kita kembung, karena lambung kembung itu bisa menekan otot esofagus, dan otot esofagus itu yang menyebabkan kita merasa berdebar-debar. Nah, semoga kalian paham apa yang saya sampaikan ini, karena ini sangat penting bagi kalian, bagi kawan-kawan yang menderita GERD dan anxiety dan psikosomatis. Nah, saya rasa ya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara menekan subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat selalu dan doa terbaik untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.